Analisis Semiotika Roland Barthes dari cerpen berjudul Kisah Pilot Bejo karya Budi Dharma oleh Witi Dwi Sulistyorini, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna cerita pendek Budi Dharma yang berjudul Kisah Pilot Bejo melalui penerapan pendekatan semiotik Roland Barthes. Data dalam bentuk teks yang diambil dari cerpen dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Data ini dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode membaca struktur cerpen. Cerpen yang berjudul Kisah Pilot Bejo menunjukkan penggambaran kegagalan transportasi penerbangan Indonesia, dimulai dari profesionalisme pilot, perusahaan penerbangan yang luar biasa, dan kondisi pesawat yang sebenarnya tidak layak untuk terbang. Representasi ini adalah kritik langsung bagi pemerintah untuk secara serius memusatkan perhatian mereka terhadap sistem penerbangan nasional secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada teknik analisis semiotika dengan metode analisis kualitatif interpretatif. Fokus dalam penelitian ini adalah pada pemaknaan kode-kode yang dikembangkan oleh Roland Barthes. Teknik pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi dalam bentuk teks cerpen. Tahap analisis data meliputi tahap signifikasi, denotasi, dan konotasi. Pembahasan. Analisis semiotika Barthes dalam cerpen Kisah Pilot Bejo didasarkan pada 5 kode semiotika yang telah dikembangkan. Kode tersebut dianalisis dari bentuk kata atau penggalan cerita yang telah penulis temukan dalam cerpen. Analisis kode tersebut dipaparkan sebagai berikut. Kode aksi menjadi suatu kode yang mengidentifikasi bahwa sesuatu yang sedang kita baca adalah sebuah cerita. Kode ini berperan mengatur jalan cerita dengan gambaran aksi atau gerak yang ditunjukkan dalam sebuah tulisan. Gerak ini biasanya dilakukan seorang tokoh yang sedang melakukan sesuatu atau membuat cerita menjadi saling bersambungan antara satu paragraf dengan paragraf yang lain. Dalam kisah cerpen Kisah Pilot Bejo, kode aksi bisa kita temukan dalam penggalan berikut. Begitu tiba di kantor Sontoloyo di bandara, pilot Bejo mendadak diberitahu untuk terbang ke Makassar. Sebagai seorang pilot yang ingin bertanggung jawab, dia bertanya-tanya data terkait mengenai pesawat. Dengan nada serampangan, bos berkata, "Gitu aja kok ditanyakan, kan sudah ada yang ngurus. Terbang ya terbang." Dari penggalan cerita tersebut, secara tidak langsung ditunjukkan keadaan Bejo yang sudah menjadi seorang pilot. Sebagaimana seorang pilot yang diamanai sebuah tugas untuk menerbangkan dan membawa penumpang, Bejo selalu memastikan data-data dan kelengkapan yang ada di pesawat. Dia tidak ingin penerbangannya menjadi berbahaya karena kelengkapannya yang kurang. Meskipun aksi Bejo yang digambarkan dalam cerita memiliki banyak sekali kekurangan, namun ia selalu memastikan kelengkapan pesawat terlebih dahulu dan hal itu merupakan bagian tugas dan tanggung jawab seorang pilot. Kita dapat melihat dari perilaku, tindakan, dan sikap mawas diri Bejo saat ia mengecek pesawat sebelum meninggalkan bandara yang termasuk dalam kode aksi. Kata mendadak dalam penggalan cerita ini, jika diartikan menurut KBBI mempunyai arti tanpa diduga sebelumnya. Hal ini bermakna bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam maskapai Bejo dilakukan tanpa persiapan sebelumnya. Sebagai seorang pilot, sudah seharusnya hal tersebut tidak terjadi. Beban membawa penumpang dalam perjalanan sudah semestinya dipersiapkan dengan matang. Bisa dilakukan dengan jadwal atau hal yang lain yang setidaknya membuat pilot datang tidak dalam keadaan dadakan. Dalam cerita tersebut juga terdapat kata serampangan yang mempunyai arti seenaknya saja. Kata tersebut muncul sebagai reaksi bos saat Bejo bertanya mengenai kelengkapan pesawat. Sikap bos yang muncul atas pertanyaan Bejo tersebut bermakna bahwa di dalam maskapai tempat Bejo bekerja sembarangan adalah suatu hal yang sudah biasa untuk dan dimaklumi. Ketidakpedulian bos Bejo juga ditandai dengan kalimat "gitu saja kok repot" dan semakin kuat menandakan bahwa kecerobohan merupakan ciri dari situasi tempat Bejo bekerja.
Hal itu juga menandakan bahwa maskapai bejo tidak bekerja sesuai standar, termasuk dalam kode semantik kecerobohan. Dalam kebiasaan kita, pemberian nama kerap kali didasarkan pada arti dan harapan yang baik. Sebagaimana nama bejo yang diharapkan agar si empunya selalu mempunyai keberuntungan. Nama dan arti adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Pemberian nama yang bagus kerap kali dimaksudkan agar suatu hal menjadi bagus pula. Namun tidak dengan maskapai tempat bejo bekerja yang diberi nama Sontoloyo. Arti nama Sontoloyo yaitu konyol, tidak beres, bodoh, dan kerap kali dijadikan sebuah makian. Hal tersebut justru menimbulkan suatu pertanyaan, mengapa sebuah maskapai dinamai dengan nama yang memiliki arti konyol. Padahal dalam cerpen diceritakan bahwa tempat bejo bekerja tersebut baru dibuka. Sebagai nama maskapai, siapa orang yang akan naik pesawat tersebut jika nama yang digunakan saja tidak lazim dan cenderung mengarah ke sesuatu yang tidak baik? Mengingat bahwa transportasi selalu berhubungan dengan nyawa seseorang, termasuk ke dalam kode referensi penamaan pesawat. Kemudian ada penggalan buat cerpen. Barang siapa ingin menyaksikan pilot berwajah kocak, tengoklah pilot bejo. Kulitnya licin, wajahnya seperti terbuat dari karet. Dan apakah dia sedang gemetar ketakutan, sedih, atau gembira, selalu memancarkan suasana sejuk. Karena itulah, kendati dia suka menyendiri, dia sering dicari. Dalam suatu penggalan tersebut terdapat metafora pada kata karet, di mana kata tersebut hadir untuk menggambarkan wajah bejo. Sebagaimana sifat karet yang lentur dan selalu kembali ke bentuk semula, bahkan ketika kita menariknya, seperti itulah gambaran yang ada di dalam wajah bejo. Bejo digambarkan memiliki wajah dengan satu ekspresi yang sama, bagaimana kesedihan, terkejut, senang maupun kegembiraan tidak mengubah raut muka bejo yang nampak selalu memancarkan suasana sejuk. Karet juga merupakan simbol dari kelenturan dan kesepadan dengan sifat bejo yang mudah bergaul dengan siapa saja dan luas dalam berteman. Hal tersebut menjadikan bejo kerap kali dicari oleh orang lain. Kode simbolik keluasan. Penggambaran fisik bejo yang berkulit licin dan wajahnya yang seperti karet merupakan sisi dari kejenakaan bejo. Ketakutan bejo dikontraskan dengan kesejukannya. Penggambaran bejo sebagai seorang yang lebih dekat dengan sepi karena ia suka menyendiri dipertentangkan dengan sesuatu yang lebih dekat dengan keramaian karena ia sering dicari. Dari awal hingga akhir cerpen kisah pilot bejo memang menggambarkan hal-hal yang penuh kontradiktif dan jenaka, termasuk kode semantik kelucuan. Kemudian ada penggalan cerita lagi. Semua penumpang menjerit-jerit. Demikian pula semua awak pesawat termasuk kopilot, kecuali dia yang tidak menjerit tapi berteriak keras. Bejo namaku, bejo hidupku, bejo penumpangku. Pesawat berderak-derak keras, terasa benar akan pecah berantakan. Penggalan di atas menunjukkan sebuah keadaan darurat saat pesawat menerjang sebuah badai. Sebagai seorang pilot, bejo harus tetap tenang meskipun pada akhirnya ia menjerit juga. Sebab bagaimanapun setelah banyak badai yang berhasil ia lewati, badai kali ini terasa berbeda. Ia berteriak, namun teriakannya ia menyemogakan sesuatu agar arti dalam namanya benar-benar bekerja dalam kedaruratan itu. Bejo selalu menegaskan bahwa namanya mengandung keberuntungan dan ia berharap apa yang dilakukannya juga senantiasa diberi keberuntungan dan keselamatan. Ini termasuk ke dalam kode aksi darurat. Masih dalam penggalan yang sama dengan kode sebelumnya, terdapat sebuah leksia pesawat berderak-derak keras yang mana hal tersebut seolah memberi kita sebuah gambaran kejadian bahwa karena terjangan badai keadaan pesawat semakin mengkhawatirkan. Meskipun dalam cerita tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit tentang bagaimana keadaan pesawat selanjutnya, namun ada leksia terasa benar akan hancurnya yang hadir selepas leksia sebelumnya, yang seolah memberi pengertian nama bejo mengandung arti keberuntungan. Namun beruntung tidak selalu hadir dalam hidupnya dan pesawat benar-benar hancur setelahnya. Ini termasuk dalam kode semantik dari kata bahaya. Kemudian, kode hermeneutik adalah sesuatu yang menambahkan ketegangan cerita maupun keadaan misteri yang ada di dalamnya. Kode ini mempertajam sebuah permasalahan sebelum akhirnya jawaban muncul sebagai penyelesaian. Dalam cerita di atas, yang merupakan bagian akhir dari cerita pendek kisah pilot bejo, penulis cerita tidak memberikan akhiran yang pasti kepada pembaca.
Pembaca dibuat bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Bejo, bagaimana keadaan pesawat yang ia piloti, bagaimana keadaan penumpang setelahnya. Penulis cerita tidak memberikan gambaran tersebut dalam cerita yang ia tulis, dan itu membuat teka-teki di mata pembaca. Ini termasuk kode hermeneutik akhiran kisah. Penutup. Makna yang ada di dalam cerita kisah Pilot Bejo karya Budi Dharma sangat beragam dan tersebar dalam kode-kode yang dikandungnya. Jika dianalisis menggunakan teori semiotika yang dikembangkan oleh Roland Barthes, pemahaman makna atas cerpen tersebut dapat ditangkap dengan baik. Dari proses pemaknaan tersebut dapat dikatakan bahwa 5 kode Roland Barthes dapat dimanfaatkan untuk menangkap makna yang ada di dalam cerpen itu dengan beragam penaksiran di masing-masing kodenya. Meskipun makna yang ada di dalam cerpen tersebut sangat beragam, keutuhan maknanya masih bisa dipahami secara mendalam dan cerpen kisah Pilot Bejo penuh dengan ironi dan hal-hal yang kontradiktif. Dengan ironi dan kontradiksi yang ada dalam cerita ini, Budi Dharma sebenarnya ingin mengajak para pembaca untuk merenungkan peristiwa-peristiwa tragis yang terjadi di Indonesia. Mimesis terhadap peristiwa kecelakaan sebuah pesawat dan carut-marutnya kondisi transportasi di tanah air. Dari cerpen tersebut pula, pembaca mendapatkan gambaran kegagalan transportasi penerbangan di Indonesia. Mulai dari sosok pilot yang tidak profesional seperti Bejo, maskapai penerbangan yang tidak baik, kondisi pesawat yang sudah tidak layak terbang, dan gangguan cuaca. Hal-hal semacam itu sekaligus menjadi kritik bagi pemerintah agar lebih memperhatikan sistem penerbangan nasional dengan lebih baik lagi. Sistem yang dijalankan pun harus baik, transparan, profesional, dan bertanggung jawab. Demikianlah presentasi jurnal analisis semiotika. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.